Ya, ini Lur yang namanya Mas Agil yang lagi hit dan lagi viral sekarang. Yang mukul untuk karena Yang somasi. Jadi dia nggak tahu ada video itu. perseteruan antara Pak Mim dengan Bu Sahara. Ini kan sekarang sesuai dengan Kata-kata Mas Agil untuk hari ini buat seluruh masyarakat Indonesia undang media satu-satu untuk ngeluh, cari siapa yang mau dimunculkan. dihujat, Ada jalan. apalagi Warga disomasi. Nanti warga itu yang ke netizen bakatmu. Mereka keluar rumah bareng pakai baju minim. Dibongkar Yai Mim, kedekatan Sahara dengan sosok Agil sang sopir rental. Dibongkar Yai Mim, kedekatan Sahara dengan sosok pria bernama Agil. Yai Mim mengatakan Agil dan Sahara sering melihat keduanya keluar rumah dengan pakaian minim. Kini Yai Mim membongkar borok Sahara dengan seorang pria bernama Agil. Sebelumnya Sahara sempat mengatakan Yai Mim sebagai sosok tak terpuji. Kini Yai Mim buka suara. Dalam podcast yang ditayangkan di YouTube Denny Sumargo pada Senin, 29 September 2025. Lalu, Yai Mim mengungkap pengakuan lain dalam podcast itu. Yai Mim mengatakan sempat melihat Sahara dan Agil keluar dari rumah pada dini hari. Saat itu, suami Sahara yang bernama Shofwan sedang tidak ada di rumah. Agil sendiri adalah sopir di tempat usaha rental Sahara. Si Agil, sopir Sahara, kenapa bermasalah sama kalian? Tanya Denny Sumargo. Keluar rumah itu Mbak Sahara dan Agil bersamaan. Sama-sama marah, ucap Yai Mim. Pada saat kapan itu? Tanya Denny. Pas malam kejadian yang parkir di depan pintu. Jadi Mbak Sahara berpakaian minim keluar bersama dengan Agil. Dari rumah. Di saat Pak Sofyan tidak pulang. Jangan berpikiran macem-macem ya. Saya nggak curiga ke siapapun. Mbak Sahara marah. Agil marah sampai 7 kali. Papar Yai Mim. Meskipun begitu, Yai Mim menegaskan jika kita tak boleh memiliki prasangka buruk. Pengakuan Yai Mim pun membuat warganet bertanya-tanya tentang sosok Agil dan hubungannya dengan Sahara. Agil sendiri adalah sopir yang bekerja di tempat rental mobil Sahara. Sehingga hubungan keduanya adalah bos dan karyawan. Agil merupakan sosok pria yang masih muda. Agil sempat diundang dalam podcast Denny Sumargo bersama Sahara untuk menjelaskan kronologi perselisihan dari pihak mereka. Sayangnya, podcast itu tak jadi ditayangkan atas permintaan warganet melalui polling yang dibuat oleh Denny Sumargo. Sebelumnya, perselisihan antara mantan dosen UIN, Yai Mim dengan wanita bernama Sahara viral. Persoalan yang melibatkan keduanya diduga salah satunya berkaitan dengan sengketa tanah di perumahan Joyo Grand, Kota Malang, Jawa Timur. Tanah yang dipersoalkan tersebut saat ini berfungsi sebagai jalan umum di depan rumah mereka. Lurah Merjosari, Mo Saiful Arif, membenarkan bahwa persoalan lahan menjadi bagian dari konflik yang kemudian ramai diperbincangkan di media sosial. Seperti yang ada di media sosial itu, Mas, terkait persoalan tanah juga, ujar Arif. Yai Mim menyatakan bahwa jalan di depan rumahnya merupakan tanah miliknya yang sudah diwakafkan sejak 2007. Menurutnya, kala itu pengembang meminta sebagian lahan untuk dijadikan fasilitas umum berupa jalan. Netizen, ini aku berangkat kerja lagi ya, BTW. Gimana, udah puas ngulik gigi aku? Nih gigi nih ha, pengen banget lihat gigi. Jadi aku mau sekalian deh ya. Kalian mau tahu banget tentang apa? Aku itu sahabatnya, temennya, atau tetangganya. Sayang, ini aku kasih tahu ya sejarah pertemanan aku sama Sahara. Jadi aku dan Sahara itu kenal 13 tahun yang lalu. Aku itu kakak tingkatnya Sahara. Waktu di MTS, Sahara itu berteman sama adekku. Kami itu beda 2 tahun. Jadi Sahara itu aslinya sahabatan sama adekku. Nah, karena aku dan adekku itu jarak umurnya tuh nggak jauh. Jadi aku tuh selalu main tuh sama teman-temannya adekku ya. Aku selalu main sama Ara juga, sama yang lain-lain. Nah, aku tuh deket sama Ara itu awalnya karena kami itu ngaji kiroat. Jadi kami tuh setiap maghrib, setelah aku ngaji, pokoknya dari musola, aku tuh pergi ngaji kiroat, ngaji tilawah, sama ngaji tajwid sama Ara. Setiap hari kami berangkat ngaji bareng lah. Jadi kami tuh sedekat itu. Jadi bukan sama Ara aja aku dekat, aku juga berteman sama adeknya Ara. Bahkan waktu itu ada adeknya Ara yang waktu itu kalau nggak salah umurnya masih 5 atau 6 tahun gitu setahu aku dulu. Jadi kami itu udah bukan hanya berteman saja, kami itu udah keluarga. Ara juga tahun lalu tahun ini ya, pulang ke Batam. Bawa mobil tuh dari Malang, itu juga parkir di depan rumahku kok. Main juga Batam ke tempat kami. Kami tuh nggak pernah sekalipun putus silaturahmi gitu sama Ara dan keluarganya. Dan kami tahu banget cerita seluk-beluk tentang
bisa keluar-keluar di media sosial tentang si Imin. Aku bilang Imin ya, nggak tahu Imin siapa ya Imin. Nah aku bilang Imin, pokoknya Ara itu awalnya kenapa keluar-keluar di sosial media tentang Imin, ya karena hatinya sudah sangat sakit, tahu nggak sih? Hatinya sudah sangat sakit karena Imin tuh kian hari makin ganggu dia gitu. Karena Imin bilang Imin pengen nyicip, Imin pengen ngajak Ara tuh berhubungan hubungan, ya gitulah. Kalian pikir aja kalau kalian jadi Ara gimana, apa kalian tahan punya tetangga gitu. Terus Ara berusaha nge-up yang dilakukan si Imin itu, tapi Imin malah nge-framing Ara dengan naikkan usahanya Ara, bilang usaha Ara itu ilegal segala macam. Nah itu nanti Ara aja yang menjawab ya. Memang ada beberapa kesalahan yang Ara lakukan, tapi ya namanya manusia itu gimana, error wajar lah. Terus Imin bilang apa? Mobil Ara itu ratusan. Nggak ada sayang mobil Ara ratusan. Ara itu beli mobil satu persatu, cicil menyicil. Kami itu tahu banget Ara. Jadi kalian kalau yang nggak tahu Ara tuh jangan sok tahu deh. Terus siapa yang bilang aku sama Ara tuh LC? Sayang, aku dan Ara itu latar belakangnya sama. Kami sama-sama ranking 1 di kelas kami masing-masing. Terus aku sama Ara sama-sama ketua OSIS di sekolah kami. Terus aku sama Ara sama-sama ngajar ngaji pulang sekolah. Terus aku sama Ara sama-sama pinter, sama-sama gila belajar. Dan aku sama-sama Ara tuh sama-sama ngaji tilawah, kami ngaji tajwid. Di mana sejarah LC kami sayang? Kalian kalau mau ngarang cerita tuh tolong dah. Guys, kita balik lagi ya seperti biasa, Asusnya Syahara guys ya. Balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Buat kalian baru mampir jangan lupa bantu subscribe Uki Kelvin, dan satu lagi ada akun kedua yaitu Kelvin Dansen. Jangan lupa bantu ya guys ya, subscribe channelnya supaya apa? Supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru yang lagi viral sekarang guys. Dan ini kita lanjutin lagi terkait kasusnya Syahara, dan ini ada video terkait pengakuan sahabat Syahara Yaimin ngajak, waduh, HP itu apa ya? Nah, kita lihat seperti apa guys. Temennya si S, sumpah ucapannya hatinya sudah sangat bener-bener ngeri sakit, banget. tau gak sih? Hatinya sudah sangat sakit karena Imin tuh kian hari. Wow. Wah, ini parah sih. Takutnya kalau besok dilaporin jangan nangis ya Mbak ya, jangan nunduk gitu ya, pakai baju oranye. Hati-hati loh Mbak. Dia gitu karena Imin bilang Imin pengen nyicip Ara. Waduh, parah sih. Imin pengen ngajak Ara tuh Ngeri, cuy. berhubungan. Ini sengaja sih dia tuh cari followers, dia mencari sengaja biar dihujat makin terkenal gitu. Tapi dia nggak tahu nih dampak kedepannya, takutnya dilaporin sama Yaimin gitu. Tapi dia tahu sih Yaimin tidak akan melaporkan dia gitu. HB hubungan ya gitu. Jadi Ara gimana? Apakah kalian tahan punya tetangga gitu? Terus Mana nih pendukungnya Pak Yaimin? Silahkan follow, like, dan komen. Nah, tadi itu diduga itu temannya si S ya. Dia mengatakan bahwa Pak Yai itu mengajak tanda kutip ke si S ya. Tetapi setelah aku cari VT-nya itu udah dihapus. Untung netizen pintar. Begitu upload langsung download gitu ya. Mbak, kalau memang ucapan kamu benar gitu, ucapan kamu itu tidak ngarang ya, ngapain VT kamu harus dihapus ya? Untung Benar. netizen pintar. Begitu kamu upload VT dengan kata-kata yang tidak pantas ya, netizen langsung download. Walaupun kamu udah dihapus, namanya udah diupload di media sosial, itu susah hilang karena netizen sekarang lebih pintar. Apa pendapat kalian tentang Itu sih parah banget guys ya, memfitnah gitu namanya ya. Waduh, kalau kayak gini bukannya nama Syahara makin baik, tapi makin buruk ya. Seolah-olah dia membela Syahara, malah ketahuan belangnya seperti apa gitu guys ya, menurut aku gitu. Nah, ini kita lihat lagi video selanjutnya ada apa nih guys ya. Nah, kata si Syahara ya, gak masalah dikucilkan se-Indonesia. Wih, yang penting sengaja, kan dia tahu guys kalau di Indonesia, di Konoha ini maksudnya ya, kalau semakin dihujat itu semakin terkenal ya, banyak podcast, dipanggil di podcast, banyak endorse gitu guys ya.
ya dia makanya senang gitu ya, kayak ya seperti orang bilang NPD itu kayak gitu gitu ya, ya gitulah seperti apa. Kemarin ngucilin yang imim se-RT, sekarang dikucilkan se-Indonesia. Enggak masalah. Itu kan dia kepancing. Jangan muncul kok bilang. Ini anak nggak bisa dipancing gitu kan. Tuh, Mau DLC nggak bisa berasa jadi artis ya sekarang ya, di media menyorotin Anda semua. tobat sampai mati. Ingat cerita saya tentang satu keluarga mantan LC dan menjabat sebagai istri kedua, salah seorang anaknya yang berhasil memporak-porandakan rumah tangga klien saya hingga resmi bercerai, kini kembali jadi LC, Bu. Dulu janji sama suami klien saya, kalau kamu menikahiku resmi dan menceraikan istrimu, aku bakal tobat. Nyatanya enggak terjadi. Setelah bercerai dari klien, usaha mantan suami di bidang perkapalan terombang-ambing. Banyak utang, modal habis, nurutin gaya hidup istrinya. Di saat uang pas-pasan inilah tabiat menggoda si LC kembali muncul. Ya aku jadi LC lagi lah. Orang kamu nggak bisa nafkahin aku. Lebih enak jadi LC, nggak ada tanggungan tapi duit ngalir terus. Ungkap klien saya yang mendengar langsung curhatan sang mantan suami yang cerita sambil nangis-nangis dan menyesal telah menceraikan sang istri demi LC. Ya, biar bagaimanapun juga, pure blood memang sulit tobat karena darah itu lebih kental daripada air. Kebiasaan yang dilihat dari sang ibu yang merupakan wanita penjajah sejak kecil, bahkan ibunya ini mengajari anaknya melayani pria agar dapat banyak duit, tentu saja wanita model begini sulit diajak kembali ke jalan yang benar. Waduh. Itu dianggap mengganggu. Nah, jangan mikir apa. Sehingga Mbak Sahara itu keluar dari rumah dengan baju yang sangat minim. Oh gitu. Jangan mikir melakukan apa-apa ya. Saya sampai pakai baju semacam ini karena mohon maaf ya itu Anda ini nggak sopan dan lain sebagainya. Disusul berikutnya namanya Agil, drivernya sama kayak kemudian saya menduga kayaknya terpengaruh minuman apa ngamuk-ngamuk nggak terkontrol ya. Sama pakai celana pendek hanya kayak data. Oh, jadi gini. Tapi gini, jangan mikir melakukan apa-apa loh ya itu. Enggak. Ini nggak tahu beneran apa editan guys, AI aku nggak tahu ya. Oh AI ada dengan bintangnya guys ya. Ini foto AI guys ya. Ini ada bintang ini nih. Nah ini kita lihat lagi. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya Pak? Sehat? Kemarin netizen pada bilang ke saya Pak, katanya Bapak marah-marah. Pak, udah cek belum tekanan darah? Coba dicek dulu ya Pak ya. Saya mau konfirmasi aja Pak, ini kemarin saya dengar berita dari burung-burung yang berterbangan. Burung-burung. Katanya driver-driver Bapak itu banyak yang suka mendaki ya Pak? Memang hobinya mendaki kah Pak? Atau memang itu program Pak dari perusahaannya Pak? Kalau memang program, wah luar biasa ya Pak ya. Memang perusahaannya memang beda dari yang lainnya ya Pak. Sahara ini pernah memperbaiki 2 handphone saya. Gitu. Handphone saya itu pernah macet, lalu diperbaiki menjadi lancar. Jadi cepat gitu loh. Akhirnya handphone yang satunya aku minta juga kepada Mbak Sahara supaya jadi cepat. Tolong Mbak ya, jangan ngambil data apapun karena di situ ada video pribadi saya. Aman Yai, kalau masalah itu saya pun juga punya kok. Saya itu ada ini dengan dia tunjukkan video dia dengan inisial A. Gitu. Ini Pak punya saya. Jangan. Jadi dia menunjukkan video dia dengan yang bukan suaminya. Hah? Yang bukan suaminya guys. Maksudnya gimana nih? A itu maksudnya si Agil gitu. Atau gimana nih? Aku nggak tahu si A itu siapa guys ya. Waduh, mungkin Awan atau apa gitu ya. Waduh. Jangan. Lah tunjukkan tuh saya. Loh ini Pak Yai kalau sampai lihat video saya nggak mau dengan istri saya bilang begitu. Loh, maaf Mbak, saya hanya dengan istri saya. Terus kalau istri saya, enggak, Ros itu kayak kucing gitu deh. Itu nggak cantik, yang cantik saya. Maaf Mbak, maaf. Selesai. Aku Pak sebel. Waduh. Kira-kira siapa tadi? Apa ucapan dari Yaimin itu benar guys ya terkait video pribadi dari Sahara guys ya. Kira-kira siapa inisial A yang katanya bukan suami? Bukan aku yang bilang, kalau tadi Yaimin sendiri yang bilang ya. Nah, menurut pendapat kalian sendiri gimana?
bisa tulis di kolom komentar seperti biasa ya guys. Sekian dulu videonya guys, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian ya. Dan buat kalian yang bilang aku re-upload ya, ini adalah video reaction ya. Jadi buat kalian bisa bedakan antara video reaction dan video re-upload. Video re-upload itu video yang utuh tanpa ada komentar dari aku gitu ya. Tanpa ada wujud manusia gitu, itu tanpa ada komentar dari manusia ya, itu namanya re-upload. Tapi kalau video aku kan banyak nih kayak jenis-jenis kayak aku gitu ya, YouTuber, itu namanya reaction. Buat kalian yang baru pemula ya, ini bisa bedain gitu ya antara reaction atau re-upload. Nah sekian dulu guys videonya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys, maaf.